Artinya kalau memang semua makanan halal, tidak lagi pengharaman seperti yang ada di Taurat, ya tentu sangat mungkin kita menemukan riwayat bahwa murid Yesus bahkan keluarganya ditemukan makan yang haram yang sebelumnya ya, misalnya babi ya. Ya, jadi itu logikanya begitu. Kalau memang semua makanan udah halal termasuk babi, ya di zaman itu pasti pada makan babi. Mungkin ya babi yang halal itu hanya satu, yaitu babi nian. Babi nian, ya itu pun harus dinikahin dulu ya. Allah tidak menjelaskan kenapa sih babi dilarang dikonsumsi, enggak. Nah, karena enggak ada penjelasannya. Sebagai seorang mukmin, jika Allah tidak menjelaskan alasannya, nggak usah ngarang-ngarang ya, nggak usah bikin-bikin alasan gitu ya. Oh, babi itu dilarang karena begini, yo nggak usah ya. Jangan sok tahu gitu ya. And how you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. Be in peace with it. This word in Arabic is one. It takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? No. Islam. Islam. Really? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Fakta Islam. Kali ini membahas tentang babi. Yang kemarin sempat heboh karena munculnya resto kuliner berlabel Minang, tetapi ternyata isinya babi. Bahkan nama restonya sendiri Babi Ambo. Ya, khas Minang banget, tetapi isinya adalah babi. Tentu ini menimbulkan kehebohan tersendiri, bahkan bisa jadi masih jadi perbincangan hari ini soal munculnya resto Minang tetapi berbahan baku babi. Namun di sini saya tidak akan membahas tentang Babi Ambo, tetapi yang saya bahas adalah perspektif Yahudi, Kristen dan Islam yang ternyata sama-sama mengharamkan babi. Lumoso sih ya? Apa iya Kristen juga mengharamkan babi? Bener ya, sure. Nah, kita akan membuktikan ya. Biar tak gagal paham, simak sampai selesai tentunya. Jangan lupa subscribe dulu dong ya, untuk mendukung perkembangan channel ini. Biar fakta Islam makin mencerahkan, insya Allah. Bismillah. Nah, sahabatku yang muslim mungkin suka mengira bahwa hanya di Islam yang dilarang makan babi ya. Kalau boleh makan babi, yo di Kristen gitu ya. Malah seolah-olah yang namanya orang Kristen ya pasti makan babi ya. Itu sudah menjadi keyakinan kolektif kali ya. Padahal faktanya tidak demikian. Tidak demikian. Nah, makanya perlu kita bahas supaya kita sama-sama menjelaskan tentang fakta ini. Nah, persoalan makan babi dalam 3 keyakinan agama, Muslim, Yahudi, dan Kristen. Oke. Nah, yang pertama muncul pertanyaan, dari 3 agama ini manakah yang menghalalkan babi? Tentu sahabat langsung mengatakan Kristen ya. Karena Islam dan Yahudi sangat keras memastikan haram makan babi. Nah, di Kristen pun sebenarnya tak semuanya membolehkan makan babi, sahabat ya. Jadi tidak semua orang Kristen itu membolehkan makan babi. Ada denominasi Kristen yang juga sangat keras melarang makan babi. Sahabat tahu apa itu? Kristen Advent ya. Jadi Kristen Advent ini, sahabat, melarang keras makan babi, melarang keras minuman keras, bahkan menyucikan atau mengkuduskan hari Sabat sampai hari ini ya.
Artinya bukan hanya Islam dan Yahudi yang jijik dengan babi, tapi Kristen dari denominasi atau sekte Advent ternyata juga menetapkan larangan makan babi. Jadi jangan lagi bilang semua orang Kristen pasti pada makan babi ya. Karena ternyata ada di antara saudara kita di Kristen yang juga sama mengharamkan babi seperti halnya Muslim dan Yahudi. Artinya pula bahwa belum tentu boleh makan babi atau tak ada larangan makan babi benar-benar didukung oleh Bible, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nyatanya Kristen Advent tak makan babi, padahal baik Advent, Protestan, Katolik, Tiberia, Saksi Yehova, atau mungkin denominasi yang lain merujuk pada kitab yang sama. Ya, jadi mungkin aja karena salah tafsir, sehingga terjadi perbedaan di Kristen. Ada yang makan babi, ada yang tegas haramkan babi. Ya. Terus poin kedua dalam pembahasan ini, di mana larangan makan babi? Ya, harus kita buktikan bahwa memang dalam agama ini ada larangan makan babi. Kalau dalam Islam memilih makanan memang sangat-sangat penting. Ya, jadi harus syaratnya halalan toibah. Ya, harus halal dan toib, harus halal secara syar'i, tidak terlarang dalam agama, tapi juga baik. Nah, artinya jika dikonsumsi tidak membawa mudarat. Contoh seperti cabai ya. Cabai itu halal ya. Tapi belum tentu toib bagi yang sakit mah, yang asam lambung, yang iritasi pencernaan misalnya ya. Jadi itu, jadi tidak hanya halal tetapi juga toib. Halal juga cara memperolehnya. Jadi bukan hanya seperti babi tetapi memperolehnya dengan cara yang korupsi, curian, itu juga jadi haram ya. Islam memuliakan manusia, beda dengan hewan, apa aja masuk ya. Sekarang kita bahas soal babi yang ditegaskan dalam Al-Quran. Ya, insya Allah kalau nggak salah itu di Quran surah Al-Maidah ayat 3, juga di Quran surah An-Nahl ayat 115. Nah, kalau di Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3, selain yang kita hafal betul ayatnya, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu, aku cukupkan nikmatku, aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ternyata di ayat itu, masih di ayat yang sama, juga menjelaskan tentang hukum makan. Ya, ada larangan, ada yang diperbolehkan. Salah satunya adalah larangan makan babi. Sedangkan di Al-Quran surah An-Nahl ayat 115 disebutkan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, begitu juga di kitab Yahudi yang juga dipakai Kristen dalam Perjanjian Lama, yaitu Bible, nah, atau Perjanjian Lama atau di Tanah atau Torah, ya. Itu bisa dibaca di kitab Imamat pasal 17 ayat ke-11 ya. Nah, kemudian di kitab Ulangan pasal 14 ayat 8. Ya. Di situ disebutkan, demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak bermama biak, haram itu bagimu. Dijelaskan tegas ya, haram itu bagimu. Nah, kemudian Ulangan pasal 14 ayat ke-8, juga babi karena memang berkuku belah tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu, haram itu bagimu ya. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu
terkena bangkainya. Coba itu luar biasa, sama ya kita di Muslim ya, terkena bangkainya. Ya, apalagi dimakan, terkena aja nggak boleh, apalagi dimakan ya. Jadi jelas ya, baik di kitab Muslim maupun di kitab Yahudi tegas babi itu haram ya. Ya, mau disembeli pakai asma Allah 1000 kali juga tetap haram. Ya, jadi beda dengan hewan lain. Kalau seperti kambing disembelih dengan selain menyebut nama Allah, maka tidak boleh dimakan. Tapi kalau disembelih dengan menyebut asma Allah, maka boleh dimakan. Babi walaupun disembelih pakai 1000 kali asma Allah, tetap aja haram, tidak mengubah keadaannya ya. Nah, kemudian apapun jenis babinya, mau babi hutan, mau babi piaraan, babi ngepet, semuanya haram dimakan maupun disentuh ya. Nah, kalau nyentuh gimana? Harus dibersihkan ya, pakai tanah sampai berapa? 7 kali ya. Nah, kenapa? Karena itu najis bro, najis. Ya, sentuh aja ngotorin apalagi dimakan ya. Jadi udah jijik banget ya. Jadi bagi muslim sangat menjijikkan itu babi ya. Ya, sama seperti anjing ya. Nah, jadi mungkin yang babi yang halal itu hanya satu, yaitu babi nian. Babi nian ya, itu pun harus dinikahin dulu ya. Jangan babi nian yang nggak dinikahi terus disentuh, yang jangan ya. Jadi apapun jenis babinya, terus mau dimasak jenis apapun sama haram. Mau di steak ke, mau di sop ke, mau diguling ke, mau dipanggang ke, digulai, didendeng atau apapun jenis atau modelnya. Bahkan ada yang kemarin heboh yang babi ambo tadi yang dijadikan rendang dan dijual, dikasih brand ya, sama haram juga. Dan juga ditetapkan oleh penjualnya itu non halal ya. Ya walaupun di masa model apa ya nggak merubah. Walaupun dikasih label Minang ya nggak merubah jadi halal, enggak ya. Jadi walaupun dilabeli brand Minang, babi ambo tetap aja haram karena unsur babinya. Gini ya, sebelum saya lanjut ke persoalan Kristen yang makan babi, padahal Bible tegas melarang tadi ya, saya mau bahas sejenak soal alasan yang sering dipikirkan orang ya, soal larangan dan alasan makan babi ya. Karena larangan ini disebutkan langsung jenis binatangnya, yaitu babi, orang mulai meneliti kenapa sih babi dilarang untuk dimakan. Kenapa sih agama melarang makan babi, terutama Yahudi dan Islam tadi ya. Nah, saya itu termasuk yang percaya bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pasti ada maksudnya, pasti ada alasannya. Walaupun Allah mungkin tidak menjelaskan apa alasannya. Allah tidak menjelaskan kenapa sih babi dilarang dikonsumsi, enggak. Nah, karena enggak ada penjelasannya, sebagai seorang mukmin, jika Allah tidak menjelaskan alasannya, enggak usah ngarang-ngarang ya, enggak usah bikin-bikin alasan gitu ya. Oh, babi itu dilarang karena begini, oh enggak usah. Ya, jangan sok tahu gitu ya. Ya, bahwa dilarang makan babi karena begini begitu, enggak usah ya. Cukup sami'na wa atokna. Ya, setelah dengar ayatnya begitu, larangannya jelas, ya udah ikuti aja, nggak usah ngarang alasan ya, nggak usah nyari-nyari pembenaran, malah bisa sesat ya. Gitu ya. Nah, yang pasti bahwa Allah nggak mungkin menetapkan hukum itu salah. Ya, Allah Maha Sempurna. Penetapannya pasti benar, mustahil mengalami kesalahan, karena itu adalah Allah. Maha Pencipta, Dia pencipta, Dia lebih tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Nah, termasuk soal babi, tak mungkin Allah melarang makan babi kalau nggak ada maksud tertentu yang terbaik untuk manusia. Ya, jadi pasti itu ya. Nah, silakan meneliti, menganalisis, temukan hikmahnya untuk menunjukkan tentang masalah jika
sampai kita makan babi. Tapi jangan dipastikan bahwa Allah melarang makan babi karena alasan begini dan begitu. Tentu itu bukan sikap seorang mukmin, ya. Justru saya khawatir kalau kita mulai pakai alasan, mulai ngarang alasan, padahal Allah dan Rasulnya itu tidak memastikan itu, maka saya khawatir potensi menyesatkan, ya. Misalnya gini, oh babi dilarang karena di dalamnya ada parasit, karena ada cacing, atau alasan-alasan lain yang sejenis. Nah, yang dikatakan itu merusak kesehatan. Ya memang dari sisi hikmah ya luar biasa, seperti dilansir oleh High Tech, bahwa daging babi itu menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya yang menyebabkan penyakit cacingan. Katanya babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98%-nya masih tersimpan dalam tubuh. Nah, dengan mengonsumsi daging babi katanya itu dapat mengakibatkan berbagai penyakit mulai dari kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, asam urat. Nah, selain itu daging babi juga terdapat cacing pita yang menjijikkan dan sangat berbahaya, ya. Namun begini, kalau itu alasannya, sekarang kan udah ditemukan tuh cara membuat daging babi yang aman dikonsumsi dan terhindar dari berbagai persoalan parasit, cacing tadi udah bisa diatasi. Pertanyaannya, apa lantas babi jadi halal karena sudah bisa diatasi masalah parasitnya tadi? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Karena intinya dilarang makan babi. Ya, jadi mau bebas cacing pita kek, mau bebas parasit kek, mau diternak dengan kebersihan super higienis kek, tetap saja haram. Nggak bisa berubah jadi halal gitu ya, tetap saja haram karena hukumnya sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta, ya, seluruh alam termasuk pencipta babi juga, ya. Makanya tadi saya bilang Allah hanya menjelaskan larangan, tidak menjelaskan alasannya. Ya udah, ikuti perintah Allah, jauhi larangannya, ya. Itu baru cara selamat, ya. Jadi nggak usah ngarang alasan kenapa babi diharamkan, ya nggak usah. Oh, makanan yang lain aja, ya, yang jelas-jelas halal, ya. Yang ditetapkan haram, ya wis, nggak usah dimakan. Simple, ya. Kalau mau selamat ya harus ikuti tuntunan Tuhan, nggak usah banyak ngeyel, ya. Ada juga yang nanya lebih konyol. Ya kalau babi tak boleh dimakan, lantas kenapa Tuhan menciptakan babi? Karena memang katanya babi itu paling enak, ya. Memang luar biasa enak katanya yang pernah makan, ya. Terus nanya, lalu apa manfaatnya adanya babi kalau memang nggak boleh dimakan? Ngapain diciptakan gitu, ya? Kalau gitu apa jawaban? Saya bilang, oh begitu. Karena itu diciptakan lantas harus dimakan gitu. Nah, saya bilang, nggak semua yang bisa dimakan tuh boleh dimakan. Ingat, saya ulangi. Tidak semua yang bisa dimakan itu boleh dimakan. Jadi bisa sama boleh itu beda. Ya, kalau boleh itu soal ada larangan atau tidak. Kalau bisa ya sepanjang itu bisa ya bisa. Tetapi ada kebolehan atau ketidakbolehan, dan itu tentu aturan. Jadi bisa dan boleh itu beda. Saya bilang nggak semua yang bisa dimakan itu boleh dimakan. Ya, sama seperti hubungan pasangan, ya. Sama seperti misalnya adik perempuan, anak perempuan, atau bahkan mungkin ibu Anda. Itu diciptakan Tuhan bukan untuk dikawinin, ya. Bukan untuk dikawinin. Kalau ditanya, bisa nggak main sama mereka? Bisa, kalau persoalan bisa. Ingat, bisa sama boleh, beda ya. Jadi kalau persoalan bisa, bisa. Tetapi boleh apa enggak? Ya nggak boleh. Ya, jangan sampai nanti adik perempuan atau ibu atau mungkin saudara perempuan dikawinin. Nggak boleh, ya. Ya, karena itu memang dilarang oleh Tuhan. Beda dengan seperti tetangga, ya, seperti pembantu misalnya, ya. Ya.
Kalau sudah dinikahin secara sah, jadinya boleh. Tadinya nggak boleh. Tetapi begitu dinikahin secara sah, ya jadi boleh. Tapi kalau ibu, adik, saudara perempuan, yang saudara kandung seperti itu ya, mau dinikahin disaksikan oleh Pak Presiden pun tetap nggak boleh. Karena memang sudah paten nggak boleh seperti itu ya. Sama seperti halnya babi, jangan tanya, oh kalau nggak boleh dimakan kenapa diciptakan? Itu namanya nalar sungsang ya. Yang kayak gini, itu nalar sungsang. Tuhan aja kok diprotes ya. Luar biasa makhluk kayak gini ya. Sama Tuhan aja mereka protes. Oke, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya ya, yaitu soal babi halal dalam perspektif sebagian Kristen ya. Saya katakan sebagian ya, karena memang nggak semuanya seperti yang saya katakan tadi ya. Kristen Advent adalah salah satu denom yang justru mengharamkan babi, sama seperti Muslim atau Yahudi. Nah, kalau kita tanya ke Kristen yang selain Advent tentunya, kenapa lu makan babi padahal di Bible sangat tegas larangan makan babi? Nah, tentu mereka mengeluarkan ayat-ayat yang kalau kita cermati memang perlu dicermati lagi, berkali-kali dicermati lagi ya. Karena nampaknya juga tidak menunjukkan kejelasan bahwa ayat itu menunjukkan kebolehan makan babi. Ya, jadi tidak terlalu jelas dan terang kebolehan makan babi, kecuali ayat-ayat tertentu yang cukup jelas tetapi juga jadi bahan pertanyaan, dan ini akan saya sampaikan ya. Nah, tapi ya tentu itu bagi saudara kita Kristen ya, hak mereka yang mau menganggap bahwa semua makanan boleh dimakan ya, termasuk babi, ya itu hak mereka. Kita nggak bisa melarang ya, bukan hak kita. Tetapi kalau sebagai bahan kajian, sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan komparatif pengetahuan ya boleh-boleh saja. Nah, inilah yang sedang saya sampaikan. Bukan saya ngajari Kristen, tetapi saya menyampaikan pandangan dari sisi saya tentang pemahaman yang saya baca. Perkara nanti ada yang menolak, ada yang membantah, saya malah senang gitu ya. Silakan dibantah dengan sangat terang benderang, dan saya punya hak juga menyampaikan pendapat. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyalahkan saudara di Kristen, apalagi mengajari. Oke. Nah, ini ayat yang saya tampilkan yang pertama, yaitu di Ulangan ya, pasal 14 ayat 8. Ya, Ulangan pasal 14 ayat 8. Di sini disebutkan ya, juga babi hutan, karena memang berkuku belah, tetapi tidak boleh tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dan daging binatang ini janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Oke. Nah, coba kita cermati di sini. Ini di terjemahan baru disebut babi hutan. Juga babi hutan. Tapi coba diperhatikan di terjemahan lama. Terjemahan lama itu hanya babi, nggak pakai hutan. Ya, nggak pakai hutan. Demikian juga di terjemahan lain seperti ayat juga tanpa pakai hutan. Demikian juga babi. Begitu juga di bahasa Indonesia sehari-hari, jangan makan babi, tidak disebutkan babi hutan ya. Kemudian versi MLT juga babi, tidak babi hutan. Begitu juga di Selibir 2011, demikian juga babi. Kemudian di FIB demikian juga babi. Ya. Jadi di berbagai terjemahan rata-rata menyebut babi, tapi yang aneh di sini adalah di terjemahan baru ini kenapa ada hutannya? Ini menimbulkan pertanyaan. Dari babi, dari kata babi berubah menjadi babi hutan, dan dia beda sendiri nih. Ya, Anda perhatikan di sini ya, nggak ada terjemahan yang menggunakan babi hutan, tapi di sini babi hutan. Jadi ini lucu, di terjemahan lama babi, kemudian di terjemahan baru berubah menjadi babi hutan. Nah, ini kan mengesankan seolah-olah. Nah, ini jadi seolah-olah di sini bahwa yang tidak diperbolehkan itu adalah
babi hutan. Berarti kalau babi piaraan, babi yang dirawat, babi yang dikelola dengan baik itu tidak termasuk dalam larangan ini. Ini tentu akan sangat lucu karena pertama, dari sisi original teks itu nggak ada babi, nggak ada hutannya, hanya babi. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Ya, cukup jelasin dari atas sampai ke bawah semuanya menggunakan kata babi. Tiba-tiba muncul di sini disebutkan juga babi hutan. Dengan begitu seolah-olah yang tidak boleh dimakan hanya babi hutan. Kalau babi biasa nggak apa-apa. Ini ya. Tetapi kalau menurut saudari Kristen udah benar seperti itu ya monggo, yaitu hak Anda kan, kitab Anda. Tetapi ini sebagai kajian ini jadi pertanyaan juga, ya. Dan mungkin ini juga yang menjadi dasar bagi yang denom Advent, sehingga mereka tetap melarang makan babi apapun jenis babinya, tidak mandang itu babi piaraan atau babi hutan. Ya, mau ukuran modelnya, warna bulunya, warna rambutnya seperti apa nggak penting, pokoknya babi nggak boleh dimakan. Itu komitmennya ya. Dalil yang kedua, sahabat, nah mereka biasa mengutip yang katanya ya ini adalah pernyataan Yesus, tepatnya di Injil Markus ya, pasal ke-7 ayat ke-18 dan ke-19 ya. Di situ disebutkan, nah ini ya, disebutkan ya, apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Tulisan yang diberi warna merah itu diklaim sebagai pernyataan langsung Yesus Kristus. Ya, sedangkan yang hitam ini adalah pernyataan atau terjemahan dari penulis maupun yang penanya. Artinya selain Yesus, orang selain Yesus. Sedangkan yang pernyataan kutipan langsung Yesus adalah yang berwarna merah. Nah, karena bukannya masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban, ini juga tanda tanya. Ini kalimat retoris tentu saja ya. Ya, artinya pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Oke. Nah, di sini lalu ditulis dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini ya. Ini. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, ini sehingga dari situ Kristen memastikan bahwa oh kalau begitu semua makanan itu halal karena ini dikatakan Yesus demikian. Nah, tetapi dari sini mohon maaf saya juga punya catatan jika ayat tadi itu dijadikan dasar bahwa Yesus menghalalkan semua makanan. Ya. Dari ini saya punya beberapa catatan. Yang pertama, ya, di sini kan membahas soal yang menajiskan, ya. Najis dan haram itu berbeda. Kalau dalam pemahaman Islam, najis antara kenajisan dan keharaman itu berbeda. Nah, najis itu berhubungan dengan hadas, ya, sesuatu yang jika terjadi atau jika disentuh, ya, maka memerlukan upaya penyucian supaya bisa suci. Ya, harus ada toharoh. Ya, contoh melakukan hubungan badan. Ya, jadinya berhadas. Tentu harus mandi wajib, mandi suci, mandi jinabah atau mandi junub. Ya, begitu juga kena unsur babi atau anjing. Harus bersuci dulu, harus digosok pakai tanah, kemudian pakai air, nah, baru bisa suci sehingga bisa sholat. Jadi kalau orang melakukan hubungan belum bisa sholat, harus dia bersuci dulu, harus dia mandi besar dulu, kemudian berwudu, nah baru bisa sholat. Itu berhubungan dengan hadas, bukan haram, bukan hadas. Ya, nah begitu juga misalnya kena pipis. Misalnya kain atau baju atau celana kita kena pipis atau ya sepupunya pipis apa Anda tahu sendiri lah ya. Tentu harus dibersihkan supaya hilang barangnya ya, bendanya, objeknya tadi, baunya juga hilang dan warnanya juga hilang. Jadi kembali seperti awal, tidak ada benda yang menempel di situ, baunya juga hilang dan warnanya juga hilang. Nah, itu baru bisa dipakai untuk ibadah karena sudah
suci. Kan gitu ya. Jadi kalau hal soal najis, ya ini soal suci dan tidak suci, soal tohir dan tidak tohir. Ya, bukan soal haram atau halal. Karena halal haram ini terkait dengan yang boleh dimakan atau boleh dilakukan atau tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan. Itu soal halal haram ya. Tapi kalau di Kristen tidak bisa membedakan antara mana yang apakah halalan mana kenajisan, dianggap maknanya sama ya monggo, yaitu urusan ini. Tetapi dari kita sebagai muslim, antara kenajisan dan keharaman itu berbeda ya. Sementara di ayat yang yang ini ya, ayat yang ini jelas di sini membahas tentang najis ya. Ya. Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Ini berbicara najis. Di sini tidak berbicara soal halal haram, bukan. Tapi berbicara soal najis. Berarti berbicara membahas tentang yang kotor, yang tohir, yang mengeluarkan manusia dari langkah ibadah itu ya. Apalagi di berikutnya membahas tentang hawa nafsu, kelicikan. Nah itu ya. Baik, itu catatan yang pertama. Ya, catatan pertama. Terus catatan yang kedua terkait ayat itu. Nah, di sini yang kita lihat pernyataan Yesus hanya tertulis berwarna merah, sedangkan kalimat dengan demikian ya. Ini ya. Ini dari sini ke sini ini pernyataan Yesus nih. Pernyataan Yesus. Tapi di sini dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini bukan pernyataan Yesus, tapi orang menulis ayat ini menerjemahkan pernyataan Yesus. Apakah Yesus menyetujui atau Yesus menyampaikan seperti yang dikatakan orang ini bahwa dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal? Belum tentu. Karena Yesus tidak menyebut soal makanan halal haram di sini. Ya, Yesus membahas tentang najis. Nah, jadi ini adalah terjemahan dari si penulis dalam memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu ya. Jadi belum tentu hal ini menunjukkan perkataan Yesus menunjukkan bahwa kehalalan semua makanan. Ya, itu ya. Nah, ini sama kalau saya memahaminya sama seperti kalau sahabat baca di Yohanes 2 ayat ke-19. Nah, di situ Yesus menyebutkan tentang membangun bait Allah dalam 3 hari. Lalu ditambahkan oleh penulis tentang yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Anda bisa baca, silakan dibaca di Yohanes 2 ayat 19 dan seterusnya. Nah, di situ si penulis menerjemahkan perkataan Yesus tentang membangun bait Allah dalam 3 hari dengan menganggap bahwa yang dimaksud bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Ya. Jadi yang mengartikan bait Allah adalah tubuh Yesus sendiri itu bukan Yesus tetapi penulis. Silakan sahabat buka sendiri ya. Di ayat Yohanes 2 ayat kedua pasal kedua ayat ke-19, silakan Anda baca sendiri. Nah, itu catatan yang kedua saya. Ya, sekali lagi jika pernyataan Yesus yang kemudian diterjemahkan semua makanan halal itu adalah sebuah keyakinan, maka saya juga masih memberi catatan yang ketiga, yaitu tidak pernah ada riwayat Yesus makan babi. Sebagai bukti bahwa saat itu larangan hukum Taurat soal makan babi itu tidak berlaku lagi. Artinya kalau memang semua makanan halal, tidak lagi pengharaman seperti yang ada di Taurat, ya tentu sangat mungkin kita menemukan riwayat bahwa murid Yesus bahkan keluarganya ditemukan makan yang haram yang sebelumnya ya. Misalnya babi ya. Ya, jadi itu logikanya begitu. Kalau memang semua makanan udah halal termasuk babi, ya di zaman itu pasti pada makan babi. Nyatanya ada nggak? Nggak ada. Bolak-balik di Alkitab ini nggak bakalan ketemu tuh keluarga Yesus ditemukan sedang makan babi, sahabat yaitu Yesus melihat temannya sedang makan babi, atau mereka kumpul sedang makan babi. Nggak ada. Tetap saja pada saat itu dilarang. Nah, artinya tidak terjadi sinkron antara pernyataan yang dianggap bahwa semua makanan halal, kenyataannya Yesus tidak memakan yang begituan. Artinya bahwa tetap aja, kalau saya memahaminya, tetap aja berlaku
larangan tuh makan babi atau hal yang diharamkan dalam Taurat. Nah, itu. Terus yang catatan keempat lah, larangan babi itu adanya di Taurat. Ya, di Taurat, di kitab Nabi Musa. Sedangkan Yesus memastikan tak mengubah apapun dari hukum Taurat. Yesus sudah memastikan nggak akan mengubah hukum Taurat. Nah, coba kita baca di di Matius pasal ke-5 ayat ke-18. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, seperti sebelum semuanya terjadi. Kita baca ulang. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya sahabat, kalau dari ayat ini bisa kita pahami bahwa harusnya tidak ada perubahan hukum, tidak ada perubahan hukum Taurat yang tadinya babi boleh dimakan, akhirnya babi tidak boleh dimakan lantas jadi boleh. Nah, sebab apa langit udah lenyap? Belum. Nah, berarti hukum Taurat tak berubah. Satu titikku, satu iota tidak boleh dirubah ya. Kalau Yesus sampai menghalalkan semua makanan seperti yang dikatakan tadi, berarti itu sudah meniadakan salah satu hukum Taurat tentang keharaman babi. Ya. Nah, berarti pula bahwa Yesus menentang perkataannya sendiri di Matius pasal 5 ayat 18. Apa iya? Apa iya Yesus menentang itu? Langit belum lenyap tapi ada larangan makan babi di Taurat sudah diubah. Apa bisa demikian? Nah, tentu ini perlu dipikirkan lagi. Saya hanya menyajikan, Anda yang harus menilai ya. Saya hanya menyajikan dari teks seperti itu, memahaminya seperti apa. Tentu saudaraku di Kristen punya pemahaman sendiri, ya itu hak Anda ya, hak Anda. Saya tidak mencampur ikut campur. Tetapi karena kajian terhadap kitab suci kita bisa lihat sama-sama, bisa kita simak sama-sama, saya hanya menyampaikan komentar ya, tapi tidak bermaksud menggurui Anda. Nah, perkara apa yang saya katakan itu benar ya, syukur, tapi kalau tidak benar ya ini hanya berbentuk sebuah kajian. Silakan disampaikan ke channel Anda bahwa ini kesalahpahaman channel Fakta Islam, silakan. Saya malah senang kalau mau direview ya. Oke. Nah, ayat berikutnya yang sering ditampilkan Kristen soal makan babi adalah ayat dari surat Paulus. Ya, surat Paulus yang dengan jelas mengatakan soal segala sesuatu halal ya. Coba saya tampilkan di ayat 1 Korintus 6. Ayat 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Ya, di 13 ini disebutkan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan oleh Allah. Jadi ini terkait makanan ya, karena di sini di ayat ke-13 tentang makanan, dan di ayat ke-12 menyebutkan segala sesuatu halal bagiku. Ini kata Paulus. Kata Paulus. Ya. Hal senada juga disebutkan Paulus di Roma pasal ke-14 ayat ke-17. Ya, ini ayatnya. Sebab kerajaan Allah bukanlah
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus ya. Jadi dari sini ya bukan soal makanan atau minuman, ini tidak terlalu penting mungkin bagi Paulus ya kalau lihat di sini ya. Nah, masih di ayat tentang makanan yang disikapi oleh Paulus, kita bisa baca di 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-8 dan ayat ke-9. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan. Kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita tidak. Makanan tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini juga perkataan Paulus ya soal makanan ya. Dari kutipan-kutipan ayat tadi saya bisa mengambil sebuah kesimpulan ya bahwa Yesus tidak mengatakan secara jelas dan terang bahwa semua makanan halal. Sedangkan Paulus tegas menyebutkan semua halal, segala sesuatu halal. Makanan tidak menjadi persoalan ya, itu kata Paulus. Ya. Jadi dari sini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, kalian ini Kristen itu pengikut Yesus apa pengikut Paulus? Nah, siap dalam pemahaman saya, Yesus itu taat hukum Taurat. Tak pernah ada riwayat beliau makan babi. Ya, tak pernah pula murid dan keluarga Yesus makan babi. Tetapi dari beberapa kutipan pernyataan Paulus itu menunjukkan tidak masalah jika makanan itu ya termasuk babi ya, karena semuanya halal atau semuanya boleh. Makanan tidak menjadi persoalan bagi Paulus. Jadi Yesus tidak menegaskan kehalalan semua makanan, tapi Paulus jelas tegas ya semua makanan halal baginya. Buktinya Kristen sekarang mau apa aja dimakan gitu ya. Ya, babi tidak dilarang dimakan dalam perspektif Kristen kecuali Advent tadi ya. Jadi silakan Anda mengambil pemahaman atau kesimpulan dari apa yang saya paparkan. Saya mohon maaf pada saudaraku Kristiani yang berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan, itu hak Anda. Saya juga menghargai, saya juga tidak berani menyalahkan apa yang menjadi keyakinan Anda. Anda punya hak sebagaimana saya, karena ini sudah di dunia yang begitu terbuka. Kalian bisa membaca kitab suci Muslim dan kalian punya pemahaman sendiri, kemudian kami sampaikan dan kita juga membantahnya kalau salah. Begitupun yang saya harapkan, apa yang saya sampaikan umpama ada kesalahan yang perlu dikritik atau mungkin dibantah, silahkan ya. Kita biasakan menganggap kritik itu sebuah hal yang kita perlukan di dunia saat ini, terutama berkembangnya informasi di dunia maya. Nah, jadi dari sini saya bisa simpulkan bahwa perlu dipahamkan kepada saudaraku yang Muslim terutama bahwa tidak semua Kristen itu mengharamkan, tidak semua Kristen itu memperbolehkan makan babi. Jadi jangan salah lagi menganggap semua Kristen itu atau orang Kristen itu pemakan babi. Tidak ya. Banyak juga Kristen yang tidak mau makan babi. Baik itu sebagai tidak mau karena landasan teologis, ya landasan keagamaan, landasan keyakinan bahwa babi nggak boleh dimakan. Ada juga yang pertimbangan kesehatan dan lain-lain. Jadi bukan jaminan bahwa kalau Kristen udah pasti makan babi, tidak. Tapi tidak juga menjadi kepastian bahwa dalam Bible itu menunjukkan kebolehan makan babi sebagai hal yang harus diyakini, karena masih bersifat tafsiran atau pemahaman yang belum tentu sesuai dengan
apa yang tertulis di Alkitab. Buktinya Advent nggak memahaminya seperti itu, walaupun kitabnya sama dengan yang dipahami oleh Katolik, Protestan atau yang lainnya. Itu saja sahabat, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan pencerahan. Kita tetap jaga kerukunan, tetap jaga persatuan, kita tetap jaga pencerahan untuk semua umat. Berbeda pendapat itu hak kita, tetapi berpecah apalagi menimbulkan permusuhan itu yang tidak boleh. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dukung terus channel Fakta Islam, semoga makin berjaya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.